Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Riki Rinaldi dengan NIM B119093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Haki juga memiliki fungsi dan tujuan, antara lain, yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dan yang terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama, hak ekonomi, yaitu hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua, hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Beberapa di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang investor dan juga penegakan hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya, seperti dalam kasus pelanggaran hak cipta merek dagang yang dilakukan Edi R. Susanto alias Edi Sandal pada tahun 2018. Berdasarkan surat putusan nomor 247/B/2019/Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa Edi R. Susanto melakukan pelanggaran hak cipta merek dagang dengan menjual sandal-sandal palsu bermerek Eiger. Edi R. Susanto menjual sandal tersebut melalui media sosial Facebook dengan nama akun Edi Sandal dan WhatsApp. Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, terdakwa menerima order pemesanan sandal gunung jepit bermerek Eiger melalui media sosial Facebook dari seseorang yang bernama Levi Andriansyah yang menghubungi ke nomor WhatsApp milik terdakwa dan memesan sandal gunung jepit bermerek Eiger sebanyak 20 pasang dengan harga per pasangannya sebesar Rp34.000. Setelah disepakati, lalu saudara Levi Andriansyah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp680.000 ke rekening Bank BRI Edi. Setelah sampai, sandal tersebut dilihat oleh saudara Levi Andriansyah. Ternyata sandal gunung jepit bermerek Eiger tersebut palsu.
Dan dari omset penjualan sandal Gunung Jepit bermerek Egrit palsu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 1.000 per pasang sandal atau berjumlah sekitar itu. Akibatnya, terdakwa Edi R. Susanto alias Edi Sandal terjerat pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Terdakwa Edi R. Susanto alias Edi Sandal dijatuhi pidana selama 8 bulan dan denda sebesar Rp2.500.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Demikianlah kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai hak kekayaan intelektual. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.